Kanjeng Taat Pribadi membantah terlibat dalam kasus pembunuhan dua santrinya. Hari Rabu, Dimas Kanjeng kembali menjalani pemeriksaan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Timur. Polisi masih terus mengembangkan kasus pembunuhan dua santri Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Hari Rabu, Taat Pribadi yang menjadi tersangka atas pembunuhan menjalani pemeriksaan penyidik di Reskrimum Polda Jatim di Mapolda Jatim. Saat digelandang ke ruang penyidikan, Taat Pribadi membantah terlibat pembunuhan dua santrinya, Ismail dan Abdul Ghani. Saat dicecar pertanyaan soal keterlibatannya, Taat enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia berdalih sudah menyampaikan semua keterangan pada penyidik. Sudah saya jelaskan di BAP saya. Kalau saya hanya menurut. Jalannya. Tapi itu kan terkait yang dibunuh itu kan pernah mengadu ke Barisim terkait kasih Kanjeng yang penggandaan uang itu. Tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Mundur. Lalu siapa yang lakukan itu menurut Kanjeng? Kan sudah jelaskan di BAP kan. Sudah jelas di Polda ini siapa yang melakukan. Sementara itu, dari hasil pengembangan pemeriksaan tersangka Dimas Kanjeng, Polda Jatim kembali menetapkan 3 orang santri Dimas Kanjeng sebagai tersangka kasus pembunuhan. Saat ini ketiga santri itu masih buron dan dalam pengejaran. Jadi saat ini masih ada DPO ya, sedang kita cari, sedang kita upayakan untuk segera kita dapatkan. DPO ini perannya benar? Apakah otak juga atau? Ya, dia hanya membantu, ya, hanya membantu. Satu orang kan? DPO-nya? Berapa orang? Ada 3 orang. Baru 3 orang. Korban pembunuhan Ismail dan Abdul Ghani merupakan santri Dimas Kanjeng yang selama ini bertugas sebagai pengepul uang dari pengikut Dimas Kanjeng. Kedua santri ini dihabisi karena diduga akan membongkar aksi penipuan berkedok penggandaan uang Dimas Kanjeng. Terkait bunker penyimpanan uang di rumahnya, Dimas Kanjeng mengakuinya. Namun menurutnya, uang yang disimpan di dalam bunker sudah tidak ada karena telah dibawa sang guru. Dari Surabaya, Sony Remawan, MNC Media melaporkan. Petugas Satpol PP Bondowoso menjaring satu pasangan mesum saat penertiban rumah yang menjadi tempat prostitusi terselubung. Penertiban tempat-tempat prostitusi terselubung gencar dilakukan pasca kejadian penusukan seorang PSK di Bondowoso pekan lalu. Petugas Satpol PP Bondowoso kembali menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat prostitusi. Saat merazia sebuah rumah milik Maimunah atau kerap disebut Bukmunah di Dusun Pagar, Gunung Desa Tanggulangin, Kecamatan Tegal Ampel, petugas mengamankan seorang PSK sedang berada di dalam kamar bersama seorang pria hidung belang. Pasangan ini akhirnya digiring petugas ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Diduga razia telah bocor, beberapa pengguna kamar berhasil kabur melewati kolong di samping rumah prostitusi. Selain membawa pasangan mesum, Satpol PP juga membawa pemilik rumah Maimunah yang diduga kuat sebagai mucikari. Petugas meminta pemilik rumah untuk menutup dan tidak menerima tamu lagi yang akan berbuat mesum di rumahnya. Memonitor dan melakukan razia juga untuk tempat atau rumah yang diduga dilakukan prostitusi di Tanggulangin dengan sebutan rumah Bu Munah. Jadi itu yang kita lakukan pagi ini dan akan kita coba untuk ke tempat-tempat yang lain. Pemilik rumah telah menandatangani surat kesepakatan. Jika tetap membuka atau menerima tamu, bilik esek-esek miliknya akan dibongkar paksa petugas. Sebelumnya petugas Satpol PP dan Polres Bondowoso berhasil menutup dan membongkar lokalisasi yang dijadikan tempat prostitusi di Desa Koncer, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Dari Bondowoso, Rizky Amiro Ahmad, MNC Media melaporkan. Pemirsa, seorang pria juragan sapi, warga Desa Manduro, Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ditemukan tewas di kamar Hotel Wonokerto di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Saat ditemukan, korban dalam kondisi telanjang dan dari mulutnya keluar darah. Para tamu dan pengunjung Hotel Wonokerto di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan tewasnya seorang pria di kamar 11. Korban adalah Haji Jaman, 65 tahun, dikenal sebagai juragan jual beli sapi, warga Desa Manduro, Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tanpa busana dan dari mulut korban keluar darah. Korban pertama kali ditemukan petugas hotel yang akan memberitahukan jam sewa hotel telah habis. Pada pukul 12 siang, kamar korban tertutup rapat dan lampu dalam keadaan padam. Hingga sore hari, korban tidak juga keluar kamar. Akhirnya petugas mendobrak pintu kamar dan menemukan korban tewas terlentang tanpa busana. Saya gedor-gedor lagi, kalau ada respon lagi gitu. Akhirnya saya buka depan, saya buka. Dia itu udah telanjang bulat. Kondisinya dia
ada lukaan? Kalau luka itu nggak ada, Pak. Keluar darah nggak? Keluar darahnya dari mulut. Dari mulut. Posisinya dia tuh miring. Petugas kemudian melapor ke manajemen hotel dan meneruskannya ke Polres Mojokerto. Saat olah TKP, petugas menemukan 2 bungkus obat kuat di tempat sampah kamar. Usai olah TKP, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari lokasi TKP, polisi menyita barang bukti berupa baju dan sandal korban serta 2 bungkus obat kuat. Saat akan dikonfirmasi terkait kematian korban, Kapolsek Pungging Ajun Komisaris Polisi Edi Purwo enggan memberikan keterangan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Warga Tasikmadu, Lowokwaru, Kota Malang berebut ingin mengadopsi seorang bayi laki-laki yang sebelumnya ditemukan di areal pemakaman umum setempat. Bayi ini diduga dibuang orang tuanya sesaat setelah dilahirkan karena ari-ari dan tali pusar masih menempel. Kerumunan warga langsung terjadi di rumah Saula, warga Tasikmadu, Lowokwaru, Kota Malang, penemu bayi laki-laki yang dibuang di areal pemakaman umum setempat. Selain ingin tahu, beberapa warga juga langsung berebut untuk mengadopsi bayi malang ini. Bayi laki-laki ini ditemukan tergeletak di dalam kardus dengan kondisi baru dilahirkan, yang ditandai dengan ari-ari dan tali pusar masih menempel. Bayi ini ditemukan Saula saat melewati makam dan mendengar tangis bayi. Kan tadi habis jalan-jalan dari pom pulang lagi kuburan, kok sebelah kanan itu ada kardus, terus kayak bayi nangis gitu, terus akhirnya saya ambil bawa pulang. Saya telepon orang tua, saya lapor ke tetangga. Kamu kan dibulus menggunakan kain apa, Mbak? Kain berwarna apa? Nggak ada kain. Untuk memastikan bayi dalam kondisi sehat, bayi yang diduga sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya karena diduga hasil hubungan tanpa status jelas ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kasus penemuan bayi yang diduga sengaja dibuang ini kini dalam penyelidikan kepolisian sektor Lowokwaru, Kota Malang. Dari Malang, Dani Irwansyah, MNC Media melaporkan. Pemirsa, apakah Anda pecinta kereta api Indonesia? Sejumlah murid sekolah dasar di Jember diajak melihat langsung proses pembuatan lokomotif kereta api. Penasaran seperti apa? Sesaat lagi.